Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kan? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, baik. Kita mulakan saja kuliah kita pada hari ini. Karena waktunya juga 1 jam, jadi supaya tidak terlalu jadi materi pada hari ini minimal bisa kita selesaikan, nggak perlu ke minggu depan lagi ya. Jadi hari ini kita hanya sekedar mengulang seleksi dan loop. Kalau sempat nanti kita masuk ke bahasan berikutnya, tapi kalau memang nggak sempat ya ya kita lanjut minggu depan lagi. Oke, nah seleksi dan loop. Jadi seleksi ini adalah struktur keputusan di mana kita bertanya tentang sesuatu, apakah jalan yang pertama yang kita pilih ataupun jalan yang kedua kita pilih. Nah, jadi intinya akan ada beberapa pilihan dan beberapa pilihan tersebut yang akan kita uji sesuai dengan keperluan. Jadi yang mana satu yang sesuai dengan keperluan kita, maka yang itulah yang akan kita pilih. Sebetulnya konsep ini juga sama persis seperti pada bahasa C juga yang mungkin udah dipelajari pada semester lalu. Nah, tapi mungkin yang ingin saya tekankan di sini, setiap proses seleksi ini pasti akan mengembalikan tipe data Boolean. Saya udah bahas ya minggu lalu kalau saya nggak salah. Jadi setiap ada operator yang kita gunakan seperti operator logika, operator yang menghubungkan operator logika, nah itu pasti akan mengembalikan tipe data Boolean. Oke ya. Sebentar. Oh, muncul lagi videonya, ada bermasalah lagi nih. Oke, maaf, ternyata tadi muncul sebentar videonya, sekarang rupanya udah hilang lagi ya. Aduh. Kayaknya memang rusak udah kamera di komputer saya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kan tadi saya jelaskan bahwa setiap seleksi itu akan mengembalikan nilai Boolean, apakah dia true ataupun false. Nah, jadi apa saja operator yang bisa kita gunakan pada proses seleksi? Nah, biasanya terkait dengan operator logika, ya, perbandingan. Nah, apakah sama dengan? Nah, kalau yang seperti ini berarti tidak sama dengan, kalau yang ini berarti kurang dari, ini kurang sama dengan, ini lebih dari, dan ini adalah lebih dan sama dengan. Ataupun nanti operator logika, ya, jadi operator logika nanti kita menghubungkan dua pernyataan. Nah, biasanya dengan menggunakan and, or, dan not. Jadi kalau menghubungkan dua pernyataan kita gunakan and, kalau kita ingin pilih salah satu, ya salah satu ataupun keduanya, maka kita gunakan or. Ataupun kita ingin negasikan, istilahnya ada suatu pernyataan, kita mau lihat kebalikan dari pernyataan tersebut seperti apa, maka kita gunakan not. Ya. Oke, nah ini contohnya. Jadi setiap kita menggunakan seleksi, ya seleksi ini pasti kita akan kita pasti akan melakukan proses yang namanya decision making. Nah, decision making ini yang paling sederhana sekali yaitu dengan menggunakan if. Ya, if.
Nah, if di sini ada contohnya. Ini adalah yang tadi saya katakan Boolean expression, dan ini pernyataan yang akan dilakukan. Ya. Nah, jadi Boolean expression-nya tadi udah saya jelaskan ya. Nah, yang ini semua nih. Nah, ini dia operator yang bisa kita gunakan. Ya, operator relasional dan logika. Nah, if, apa dia? Ya, X tidak sama dengan Y, contohnya ya. Misalnya ada nilai X, ada nilai Y. Nah, sekarang kita mau uji apakah nilai X dan Y tadi itu sama atau tidak ya, tidak. Apakah dia tidak sama? Nah, kalau memang dia tidak sama ya dia akan cetak X dan Y itu nggak sama. Nah, jadi maknanya jika nilai bentar ya, saya ambil pulpen. Nah, misal X-nya, jadi sebelum pernyataan ini ada kita berikan nilai integer X sama dengan 7. Ya, kemudian integer Y sama dengan 8. Ya kan? Nah, jadi di sini X-nya udah ada nilai 7, Y-nya juga ada nilai 8. Nah, kemudian kita lakukan decision making, seleksi. Ya, mana bagian yang mana satu yang akan kita pilih? Ya, apakah yang benarnya atau yang salahnya? Nah, if X tidak sama dengan Y, apakah X yang nilainya 7 itu tidak sama dengan Y yang nilainya 8? Nggak sama kan? 7 dengan 8 kan nggak sama. Jadi jadi kan istilahnya kayak gini kita nanya. Nah, 7 dengan 8 ini apakah betul dia memang tidak sama? Kalau memang betul dia tidak sama, maka secara otomatis pernyataan ini akan mengembalikan true. Ya kan? Boolean ya, true atau false. Jadi pernyataan ini true. Jadi kalau apapun yang ada di samping if ini maknanya bernilai true, ya, maka pernyataan berikutnya ini akan dilakukan. Nah, sama juga misalnya kayak gini, if X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, jadi maknanya kita gunakan X, Y yang sama di atas ya. Jika X-nya lebih dari 0, 7 kan lebih dari 0, maka di sini adalah true. Ya kan? Y lebih dari 0, Y-nya 8. 8 lebih dari 0, true juga. True didankan dengan true. Nah, ini ingat kembali zaman SMA ya kayaknya ya. Apa ya? Logika ya. Ada tuh logika. Jika ada satu pernyataan, ini pernyataan kedua, kalau dia dan ya NN, misalnya ini true, maka ini true. Selain daripada itu ini true, ini false, maka ini akan false. Selain itu false, ini false, ini true, maka false. Dan yang terakhir false, false, hasilnya adalah false. Kan seperti itu, ya kan? Nah, jadi di sini maknanya karena kedua-duanya adalah true, maka hasilnya adalah true. Dan tadi saya katakan pernyataan sesudah if itu akan dilakukan jika nilai dari Boolean expression ini hasilnya adalah true, benar, ya. Jadi kalau dia true, maka kita akan melakukan pernyataan. Jadi kita akan melakukan pernyataan sesudah if tadi. Nah, jadi kalau ini berarti nanti kita akan mencetak X and Y are positif. Jadi X dan Y ini adalah positif. Nah, ini alurnya kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi pengujiannya di sini. Jadi kita uji dulu, ya, uji dulu. Kalau dia true, kita lakukan. Kalau dia false, ya udah keluar. Ya, keluar dari if-nya itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya ini sama aja dengan DC, cuma saya mengulang lagi karena mungkin kalau DC itu kita nggak ada nilai Boolean, ya, tapi pada Java ada nilai Boolean, sehingga
suatu seleksi yang mana satu yang kita pilih, misalnya ini ya, kita pilih yang mana satu nih, kita pilih yang if apa yang kita pilih yang if atau yang else, ya, yang mana satu tergantung kepada nilai dari booleannya, ya. Nah, jadi misalnya contohnya di sini if x kurang dari 0. Nah, andaikan sebelumnya ada kita berikan nilai x-nya itu adalah 7 misalnya. Kan kita uji, if x kurang dari 7, apakah 7 ini kurang dari 0? Kan hasilnya adalah false, ya. Makna false apa? Pernyataan sesudah ini tidak akan dilakukan. Berarti kita akan pergi ke else. Maka yang tercetak nanti adalah x is non-negative. Ya, x is non-negative. Oke. Nah, jadi kalau digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi ada cabang 2. Kalau tadi kan cabang 2 juga, tapi hanya satu statement saja. Nah, kalau ini, kalau bentuk if else, dia ada 2 statement. Maknanya, ini kalau kondisi daripada ini, apa namanya, if yang pertama itu benar, maka kita lakukan statement 1. Kalau enggak, maka kita akan masuk ke else dan kita akan melakukan statement yang kedua. Jadi, pilihan ya, seleksi. Yang mana satu yang akan kita lakukan. Nah, selain daripada itu ada juga if, else, if, else, if, else, if, else, if. Mau suka hati berapapun itu else, if-nya nggak ada masalah. Sampai yang terakhir diakhiri oleh else. Nah, ini formatnya. Sama persis juga dengan bahasa C. Jadi istilahnya kalau kalian berpindah ke bahasa pemrograman yang lain, sebetulnya konsepnya itu sama, cuman sintaksnya aja yang nanti mungkin beda-beda sedikit ya. Nah, di sini contoh penggunaannya untuk membaca input dari user. Jadi di sini disuruh masukkan nilai angka, kemudian dia masukkan nilai angka, kalau angkanya 4, cetak A, angkanya 3, cetak B, angkanya 2, cetak C, angkanya 1, cetak D, angkanya 0, cetak E. Selain daripada itu, dia akan mencetak nilai Anda tidak valid. Ya, jadi sama persis saja. Ya, apa namanya, pengujiannya itu berarti ada lebih dari 2. Ya, jadi ada beberapa pengujian. Nah, yang ini sangat apa namanya ya, kalau di bahasa C, bahasa Java, hal ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena setiap kita menuliskan suatu apa namanya ya, ini kan suatu perintah bahasa Java ya, if gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah kepunyaan dia, satu baris berikutnya. Kalau kita tidak membuat buka kurung tutup kurung. Nah, jadi kalau tidak ada buka kurung kurawal dengan tutup kurung kurawal, berarti maknanya hanya satu baris sesudah itu yang merupakan kepunyaan dari if. Apakah kita harus tulis dia di baris berikutnya? Enggak juga, boleh aja kita tulis seperti ini, boleh, enggak ada masalah, ini tidak error. Ya, jadi maknanya silahkan, nggak ada masalah. Jadi maknanya intinya setiap pernyataan sesudah if itu adalah kepunyaan dia. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada kita tambahkan instruction yang lain lagi misalnya ya, instruction yang lain lagi, instruction 2. Nah, ini sudah bukan kepunyaan if, ini udah di luar ya. Jadi istilahnya kalau ada if-nya di sini, ya ini yang mana satu yang kita lakukan. Nah, instruction kedua itu letaknya udah di luar, jadi udah bukan bagian dari ini, bukan yang ini lagi, tapi udah di luarnya. Jadi di luar daripada if. Ya, dia pasti akan tetap dilakukan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kedua-dua instruction tadi itu menjadi kepunyaan dari if? Ya, pastikan kita menambahkan tanda kurung kurawal, ya kurung kurawal seperti ini. Nah, kalau di bahasa C dan bahasa Java memang kurung kurawal ini sangat penting karena dia yang akan membatasi beberapa statement itu hak milik siapa. Nah, jadi ceritanya gitu. Tapi kalau nanti kalian
belajar misalnya ada belajar Python misalnya ya. Nah, kalau di Python ini Python kan sekarang famous ya, jadi banyak dipakai di banyak tempat. Nah, kalau misalnya pakai Python, itu kita nggak perlu kurung perawal, tutup kurung perawal nggak perlu. Tapi dia sangat bergantung kepada tab. Nah, jadi kalau misalnya udah kita buat kayak gini, if, bla bla bla, dan seterusnya, ya. Nah, pernyataan yang berikutnya ini harus ya, wajib tab. Jadi wajib ada tab, baru ada statement berikutnya. Kalau nggak kita buat tab, maka itu pasti akan error. Nah, ini bedanya. Jadi kalau misalnya seperti di bahasa C, kita nggak pakai tab, kita buat segaris saja semuanya nggak ada masalah. Ya nggak ada error. Karena memang sudah dideteksi oleh compiler, satu pernyataan berikutnya itu memang kepunyaan if. Nah, tapi kalau pada Python, dia mendeteksinya tidak seperti itu. Dia mendeteksinya dengan menggunakan tab. Nah, jadi makanya saya bilang konsep bahasa pemrograman ini sama, hanya caranya aja yang kadang-kadang beda sedikit ya, sintaksnya yang beda. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ini apa maknanya? Apa yang terjadi? Jadi kalau seperti ini yang kita buat, maka hanya instruction 1 yang kepunyaan dari if. Sedangkan instruction 2 ini bukanlah kepunyaan dari if. Nah, selain menggunakan else if, kita juga bisa menggunakan switch, ya, switch case. Nah, switch case ini juga ada pada bahasa C, cuma nanti bedanya kalau pada bahasa Java, selain daripada switch case untuk menguji nilai integer ataupun char, ya, karakter, kita juga bisa membuat switch case untuk tipe data string. Jadi bisa ya pada Java versi keberapa ya, pokoknya intinya udah bisa. Jadi langsung aja string misalnya case Monday misalnya. Jadi kan ini string ya, Monday. Nah, itu boleh, nggak ada masalah pada bahasa Java. Nah, switch ini berarti pernyataannya ada di dalam sini. Nah, case ini adalah mana satu yang akan kita pilih. Ya, case yang mana satu yang kita pilih. Dan yang paling terakhir itu adalah default. Yang apa namanya, kalau nggak ada yang sesuai, maka dia akan menggunakan yang pernyataan yang ada di dalam default. Nah, break ini penting. Jadi pada switch case, break itu penting. Walaupun tidak harus ada. Ya, boleh ada, boleh tidak ada. Tapi ada maknanya. Jadi kalau ada kita tuliskan break, maknanya kita akan langsung keluar. Nah, yang case-case yang lain itu kita nggak ngecek lagi. Nah, tapi kalau kita tidak memasukkan break di sini juga nggak ada break, maka semua case ini akan diuji satu persatu dari awal sampai akhir. Jadi itu makna daripada break. Ya. Nah, kalau nggak salah saya ada memberikan contoh. Nah, ini ya, seperti ini ya. Switch letter case A besar, A kecil. Nah, ini maknanya apa? Jadi di sini maknanya kalau dia A besar, oke, langsung lanjut GPA sama dengan 4. Nah, tapi kalau misalnya dia A kecil, sesudah dia cek di sini, maka dia lanjut cek kemari lagi. Seperti itu. Ya, kalau dia A kecil, maka GPA sama dengan 4, break lagi. Nah, berarti di sini kita akan melakukan pengujian untuk dua pengujian sekaligus. Apakah dia bernilai A besar ataukah dia bernilai A kecil. Jadi makna daripada break itu dia akan terus diuji, ya, akan terus diuji untuk semua kemungkinan. Kalau ada yang sesuai maka dilakukan, kalau nggak ada yang sesuai maka dia akan lanjut ke tempat lain. Nah, andaikan misalnya break ini kita hapus, jadi di sini nggak ada break. Nah, berarti maknanya udah siap masuk kemari, cek di sini, maka kita cek kemari lagi, seperti itu. Jadi terus akan terjadi pengecekan.
Nah, ini maknanya apa? Mubazir. Jadi istilahnya harusnya kalau memang dia nggak sesuai, udah langsung kita akan pergi ke default. Nah, tapi ternyata di sini kita semuanya itu kita uji satu persatu, sehingga dari sisi waktu itu menjadi lebih lama ya kalau kita tidak pakai break. Oke. Nah, jadi antara if else dengan switch case ini sebetulnya kadang-kadang bisa kita bisa kita pilih mana satu yang kita inginkan, yang kita yang lebih suka pakai istilahnya. Nah, biasanya kalau kita memerlukan pengujian di mana yang kita uji itu adalah suatu nilai equality, kesamaan. Ya, jika nilainya itu adalah nilai kesamaan, apakah A sama dengan 3, apakah A sama dengan 2, apakah A sama dengan 1, ini kan nilai kesamaan. Maka jika kondisinya seperti ini, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk switch case. Dan itu lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan if else if. Ya. Nah, namun kalau pernyataan di dalam if-nya itu berupa I kurang dari 2, nah, atau if I kurang sama dengan 3, nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan switch. Jadi tetap harus kita gunakan if else if. Ya. Jadi maknanya ya, switch ini lebih sederhana, ya, lebih lebih sederhana lah ya dibandingkan dengan if else if. Nah, tapi dia hanya bisa digunakan pada kondisi equality, kesamaan. Ya, jadi kalau nilai yang kita uji itu adalah nilai yang sama persis, maka kita bisa menggunakan switch. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah ini yang tadi saya bilang ya, when not to use. Jadi kapan kita nggak bisa pakai switch? Jadi untuk tipe data selain data primitif dan string. Oh, siap ya, string sekarang udah boleh. Masih versi lama ini slide-nya. String boleh, jadi string bisa juga menggunakan switch case. Ya. Nah, tapi kalau untuk ekspresi boolean yang bukan equality atau kesamaan itu kita nggak bisa pakai switch case. Nah, switch tidak bisa mengganti if yang bercabang-cabang. Nah, jadi maknanya kayak gini. If X sama dengan 2, ya, di dalamnya ada lagi if X lebih dari 5. Nah, if X modulus 2 sama dengan 1, nah baru kita cetak misalnya. Nah, jadi kalau kondisinya bentuknya if yang bersarang ya nested seperti ini yang bercabang-cabang, maka switch case itu nggak bisa kita pakai. Walaupun di sini ada equality-nya ya, tapi tetap nggak bisa kita pakai. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk kita membandingkan tipe data primitif, nah kita bisa langsung tuh bandingkan aja berapa nilainya, nggak ada masalah. Nah misal ya, kalau kita lihat contoh ini, integer X sama dengan 3, integer Y sama dengan 2, Z sama dengan X tambah Y. Nah ini kita mau tahu berapa sih nilai dari hasil perbandingan apakah Z ini sama dengan X tambah Y, true atau false. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Z-nya ini kan X tambah Y, berarti kan jadi 5, ya kan? Nah, berarti di sini kita ngecek apakah 5 itu sama dengan 3 ditambah 2. 3 tambah 2, 5 juga hasilnya kan? Berarti apakah 5 itu sama dengan 5?
Kan harusnya nilainya adalah true. Jadi di sini yang tercetak adalah true. Nah, itu kalau tipe data primitif, jadi langsung aja, nggak ada masalah sama sekali. Nah, tapi kalau untuk tipe data yang berupa objek, salah satunya itu adalah string, kita nggak bisa seperti itu. Nah, kenapa? Jadi ceritanya kayak ini. Nah, X, Y, X-nya itu ada string, isinya adalah ora, Y ada string isinya CLA, ya, Z sama dengan X tambah Y. Nah, ini maknanya apa? X tambah Y, operator tambah pada string, berarti operator untuk concat. Ya, sambung. Jadi Z, ya, Z-nya itu nanti jadinya oracle. Ya, isi daripada Z ini adalah oracle. Ya. Nah, tapi nah di sini kan kita bandingin nih Z-nya itu adalah oracle. Nah, di sini kan kita cek lagi X tambah Y. X-nya itu kan ora ditambah CLE. Kan harusnya sama. Ya kan? Harusnya kan sama-sama oracle. Nah, tapi pada string atau objek yang lainnya, saat kita menggunakan operator kesamaan, yang diuji itu adalah isi daripada tempatnya. Ada saya bahas nggak ya minggu lalu, lupa saya. Jadi seperti ini. Jadi prosesnya, kalau tipe data primitif, ya, di dalam memori, misalnya tipe datanya itu adalah integer X. Maknanya di dalam memori itu ada tempat dengan yang diberi nama X, ukurannya, ya, ukuran penyimpanannya itu sejumlah integer. Kita berikan nilai 7, maka langsung tersimpan di dalamnya nilai 7. Tapi kalau dia berupa string, ya, string X, ya, string X. Nah, di dalamnya ini sama dengan tanda petik ora. Jadi maknanya di sini kita tidak menyimpan nilainya secara langsung, tapi nilainya kita simpan di tempat lain. Nah, jadi apa yang ada di dalam X ini? Rujukan ke tempat kita simpan nilai nilai yang sebenarnya tadi. Jadi ini kita sebut dia sebagai heap memory. Ya, memori. Ya, istilahnya memori bantuan, tempat kita menyimpan data-data objeknya. Nah, jadi di sini maknanya X tadi, ya, isi daripada X itu bukanlah ora. Tapi isi yang tersimpan di X ini adalah alamat tempat dia menyimpan data dia yang sebenarnya itu di mana. Jadi data sebenarnya itu disimpan di mana? Ya, itu isi daripada X. Nah, sehingga di sini kalau kita coba kode program ini, ya. Nah, saat kita bandingkan oracle, kan Z-nya itu udah jadi oracle. Nah, tapi sebetulnya Z itu dia akan menunjuk ke tempat yang ada di memori di mana dia menyimpan data oracle. Anggaplah ini 01123 misalnya. Nah, kemudian X tambah Y. X-nya sendiri isinya adalah, oh ini udah ada di atas ya, X. Nah, Y. Y-nya itu isinya adalah CLE. Ya, dia merujuk ke tempat yang isinya CLE. Nah, jadi maknanya apa X tambah Y ini? X tambah Y maknanya kita menambahkan, mengkonket nilai X dikonket dengan nilai Y, ya, dikonket dengan nilai Y, dan itulah yang nanti akan dibandingkan dengan nilai Z tadi. Kan jadi nggak sama kan? Padahal pada nilai Z ini yang tersimpan itu hanya alamat tempat dia nyimpan kata-kata oracle. Nah, jadi sedangkan ora plus CLE itu hasilnya adalah oracle kalau kita gabungkan. Jadi apakah alamatnya tadi, ya,
alamat itu sama dengan string Oracle, ya jelas nggak sama. Ini kan alamat yang disimpan, alamat tempat dia menyimpan string Oracle. Nah, sedangkan yang di sini ini hasilnya adalah Oracle, string Oracle, concat, ya proses concat. Jadi ini kalau kita cetak, maka saat dicetak nilainya itu nggak sama, maka dia adalah false. Nah, ini makna proses perbandingan antara tipe data primitif dengan tipe data berupa objek. Ya, salah satunya itu adalah string. Jadi beda ya, beda ininya dia. Nah, kenapa hasilnya beda? Nah, ini yang tadi saya jelaskan panjang lebar. Di sini udah ditulis lagi. Pada tipe data primitif akan membandingkan nilai dari variabel tadi. Nah, pada objek dan string yang dibandingkan adalah lokasinya di dalam memori. Kalau lokasinya nggak sama, ya berarti nilainya itu nggak sama. Itu. Ya. Nah, jadi gimana caranya kalau kita ingin membandingkan string? Ya, sebaiknya kita tidak menggunakan operator sama dengan. Tapi kalau kita ingin menguji isi daripada string tersebut, ya isi daripada string, maka kita gunakan metode bawaan dari string, yaitu equals. Nah, equals. Jadi cara pakainya kayak gimana? Kayak ini. Z dot equals X tambah Y. Nah, ini baru betul. Jadi ini baru betul, nanti hasilnya ini adalah true. Ya. Ini kan ada contoh-contoh kode programnya. Kalau kalian nanti ingin coba sendiri, silahkan. Ya, ingin buktikan istilahnya. Apa memang betul seperti itu. Ya, silahkan dicoba. Nah, kemudian operator logika ini berarti menyambungkan sama saja, hanya disambungkan dua pernyataan atau lebih. Nah, yang perlu diperhatikan pada operator logika ini, ya kita bisa menggabungkan banyak kondisi, dan kondisi yang beberapa kan bisa dua atau lebih kondisi. Di sini ada dua aja ya. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep yang namanya konsep pada digital, yaitu short circuit operator. Jadi operator dan atau ini merupakan short circuit operator. Maknanya apa? Kita meringkas, nah menghemat waktu. Kenapa? Pada operator dan, jika ekspresi pertama, pokoknya bagian kiri itu adalah false, maka yang bagian kanan nggak perlu kita cek lagi betul apa salahnya. Kenapa? Karena kalau udah false, pasti nggak mungkin benar kan? Nah, balik kemari ya. Ini yang dan kan? Jadi kalau bagian sebelah kiri ini adalah false, ya bagian sebelah kiri ini udah false, kita nggak perlu cek yang bagian sebelah kanannya. Jadi yang bagian kanan ini nggak perlu cek lagi mau dia true atau false, kita nggak apa namanya ya, nggak perlu cek lagi. Kita menghemat waktu. Maknanya apa? Kalau ketemu dan, maka bagian ini sudah false, hasilnya itu pastilah dia false. Jadi itu maknanya. Ya, short circuit operator. Proses untuk menghemat waktu saat melakukan pengujian dengan menggunakan operator logika. Nah, kalau itu tadi N ya. Nah, kalau OR itu seperti apa? Nah, jadi kalau OR seperti ini. Jika ekspresi pertama bagian kirinya itu adalah false, ya, maka kita tidak perlu lagi menguji ekspresi kedua bagian kanan. Nah, jadi seperti ini. Oh, silap saya. Kalau true kenapa gini kalau false? Discard. Kalau true. Kebalik saya, silap. Itulah akibat copy paste ya. Nah, jadi kalau pada operator atau, kalau bagian sebelah kanannya bagian sebelah kirinya ini sudah true, kita nggak perlu lihat lagi nih yang ini kayak gimana, apa dia true, apa dia false, nggak ada masalah.
pokoknya, betul ya tadi ya, kalau dia udah false ya, atau ya, sorry. Berarti udah betul tadi. Kalau atau saya nggak melihat ke detailnya tadi ya. Nah, kalau atau maknanya kalau dia itu sudah false, sama juga pada n ya, kalau dia udah false, maknanya hasil kalau n itu hasilnya pasti false. Nah, tapi kalau pada atau jika yang sebelah kiri itu adalah true, maka hasil akhirnya itu pastilah dia akan true. Ya, jadi agak sedikit kebalik ya. Kalau dan itu yang sebelah kiri kita cek aja false, maka dia pasti false. Tapi kalau yang sebelah kiri jika menggunakan operator atau itu adalah true, maka hasilnya itu pastilah true. Jadi kebalik antara dan atau. Jadi ini betul tadi ya. Silap tadinya ini betul. True. Oke. Ya. Nah, jadi ini yang tadi saya jelaskan. Kita akan cek salah satu aja. Nah, contoh B sama dengan X tidak sama dengan 0 dan buka kurung Y bagi X. Kemudian apakah Y bagi X tadi lebih dari 2? Jadi ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Nah, jika memang benar nilai X ini adalah 0, maka X tambah 0 ini adalah false. Ya kan, false kan? Kan di sini kita tanya apakah X itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau memang X-nya itu 0 ya berarti kan dia pasti sama, berarti ini adalah false. Nah, maknanya apa? Bagian yang ini itu kita nggak ngecek lagi. Kenapa kita nggak ngecek lagi? Ya karena pada penggunaan operator logika di Java ini menggunakan short circuit operator. Ya, maknanya kalau memang pada dan itu yang sebelah kirinya udah false, yang bagian sebelah kanan nggak perlu dicek karena hasil akhirnya ini pastilah dia false. Ya, jadi bagian sebelah kanannya itu nggak perlu hitung-hitung lagi. Ini kan banyak nih yang harus dihitung. Pertama bagi dulu, habis dibagi baru dibandingkan dengan 2. Ya kan ada 2 hal yang harus dicek. Jadi yang bagian kanan ini udah, jadi dia tidak akan diuji lagi. Ya. Nah, kalau pada OR seperti apa? Ya, seperti tadi saya jelaskan. Jadi maknanya, kalau yang sebelah kiri ini sudah true, ya hasil akhirnya itu pasti true. Bagian kanan ini nggak perlu dicek lagi. Oke. Kemudian ada operator lain yang sering kita gunakan untuk menyingkat, yaitu operator ternary conditional. Jadi operatornya kayak gini, tanda tanya, habis itu titik 2. Nah, maknanya apa? Operator ini bisa menyingkat, ya, mempersingkat bentuk yang seperti ini menjadi hanya satu baris saja. Ya kan? Jadi di sini penggunaannya if Y kurang dari X, maka Z sama dengan X, else Z sama dengan Y. Ya kan? Kebalikannya if else. Nah, pernyataan tadi kalau kita gunakan operator ini ya. Bentar ya.
Oke, maaf tadi terganggu bentar, ada anak saya tadi bentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pernyataan yang sebelah kanan ini yang lebih panjang, kita bisa sederhanakan seperti ini. Z sama dengan. Nah, yang kita tanya itu apa? Di sini pertanyaannya. Y kurang dari X, ya, tanda tanya. Nah, kemudian kita pilih yang mana satu. Jika dia true, maka nilainya adalah X. Jika dia false, maka nilainya adalah Y. Berarti nilai X, kalau dia true, kita akan simpan di Z. Kalau pernyataan ini adalah false, maka nilai Y yang akan kita simpan di Z. Jadi maknanya seperti itu ya. Ini adalah operator untuk menyederhanakan. Oke, kemudian ini ada pengulangan. Kalau pengulangan ini juga sama persis seperti di bahasa C. Ada yang for, while, dan for each. Cuma nanti ada tambahan, kalau di bahasa Java itu ada for each ya. Nah, contohnya kayak gimana? For ini pengujiannya, ini nilai awal, ini pengujian, ini penambahannya. Apakah ditambah ataukah dikurang. Dan ini yang ada di dalam buka kurung tutup kurung itu adalah bodinya. Sama seperti if, ini kita tidak gunakan, nggak apa-apa. Kalau memang cuma satu saja. Tapi kalau ada dua, maka kita harus pakai buka kurung, tutup kurung. Jadi kalau lebih dari satu, berarti harus ada buka kurung, tutup kurung. Ya. Nah, jadi kalau for, kalau while seperti apa? Bedanya sama aja. Jadi hanya bedanya kita di luar. Jadi yang while ini hanya ada pengujian aja, tapi inisialisasinya di luar. Yang diuji di bagian while, kemudian update-nya itu di dalam body-nya. Di bagian body atau badan daripada while-nya ini. Nah, oke. Nah, kemudian kalau do while itu seperti apa? Mirip seperti while, hanya nanti bedanya do while itu maknanya kita akan kerjakan dulu. Ini kan do. Jadi minimal kita akan mengerjakannya satu kali dulu, ya. Baru nanti nilainya kita update, baru kita lakukan pengujian, ya. Jadi bandingkan dengan while, kita uji dulu. Kalau nggak sesuai, maka yang ini nggak akan kita lakukan. Tapi kalau pada do while, lakukan dulu minimal satu kali, baru nanti kita lakukan pengujian. Jadi itu bedanya. Makanya tadi di awal ada saya tuliskan pre-test dengan post-test. Pre-test itu maknanya uji dulu baru lakukan. Kalau post-test maknanya lakukan dulu minimal satu kali baru kita lakukan pengujian. Oke. Nah, ini dia yang saya katakan perbandingannya tadi ya. Bisa cepat-cepat aja karena waktunya hampir habis. Nah, penggunaannya seperti apa? Sama saja seperti while, do while. Jadi hanya beda-beda sedikit aja. Oke. Nah, kemudian ada break. Ya, break itu maknanya loop ini akan berhenti dan kita keluar dari loop. Jadi break ini menandakan bahwa kita tuh break itu kan istirahat istilahnya. Jadi kalau ada suatu statement yang menyatakan bahwa sesudah statement tadi ada break-nya, maka kita akan langsung keluar dari loop. Ya, misalnya contohnya kayak gini. Ada statement. Nah, kemudian di sini ada pengujian. Kalau pengujian ini benar, maka kita akan langsung break, keluar dari loop. Ya, berhenti. Nah, kemudian ada continue. Kalau continue itu maknanya kita lanjutkan ke pengujian balik. Nah, contoh ya, misalnya kayak gini. Nah, ini kita loop dari 0 hingga 9 nanti. Jika nanti I-nya itu bernilai 4, maka kita continue. Jadi continue maknanya kita langsung balik ke loop lagi. Kita ulang kembali loop-nya. Ya, kita berarti I-nya itu nanti langsung bertambah jadi 5. Jadi sehingga kalau kode program ini kita jalankan, maka 4 ini nggak kecetak.
Kenapa 4 itu tidak tercetak di sini? Karena di sini kita continue. Jadi saat nilai 4 kita tidak masuk kemari, tapi kita langsung balik lagi ke loop-nya. Ya. Nah, kemudian nah ini adalah for each. For each itu sudah banyak, kalau di bahasa C nggak ada, tapi di bahasa yang lain itu umumnya udah ada. JavaScript ada, Python ada, di PHP ada, for each. Nah, makna for each ini umumnya kita gunakan untuk membaca data-data unsur di dalam array atau collection. Nah, gimana cara pakainya? Mudah sekali. Jadi yang penting kita ada collection, ya ada suatu data berupa koleksi, apakah itu array atau collection. Contohnya kayak gini, integer ARR, nah isinya ada 12, 13, 14, 44. Nah, kemudian kita mau cetak tuh setiap nilai tadi satu per satu. Gimana caranya? Caranya kita baca dengan menggunakan for each. Each-nya itu sebetulnya nggak ada ya, tapi maknanya untuk setiap nilai. Jadi untuk for, untuk setiap nilai yang ada di ARR kita simpan sebentar di temp, kemudian cetak, tambah lagi kita next lagi ke unsur berikutnya, simpan lagi di temp, cetak lagi, baca lagi unsur berikutnya, simpan di temp, cetak lagi, sehingga semua unsur yang ada di ARR ini habis. Ya. Nah, jadi intinya di sini kita tidak perlu ada proses inisialisasi seperti for biasa, kita nggak perlu pengujian, kita nggak perlu proses update nilai. Jadi nggak perlu. Nah, kenapa? Karena ini udah otomatis ada dilakukan di dalam proses for each tadi. Ya, jadi sintaksnya kayak gini. Oke. Kemudian, oke, udah habis ya. Jadi bahasannya sampai for each aja bahasan kita pada hari ini. Ya, nanti insya Allah jam 2 kita ketemu praktikum. Kita lanjutkan praktikumnya, insya Allah di lab multimedia yang kemarin juga. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Sudah lewat sedikit waktunya tadi karena agak telat mulai. Ada? Oh, di bagian seleksi yang logika. Seleksi bagian logika. Yang ini? Yang bawah ini, yang ada contoh codingan. Yang ini? Ya. Ya. Jadi? Misalkan tadi kalau logika N yang sebelah kirinya false, hasilnya itu langsung false kan hasilnya kan? Ya, betul. Terus, ini yang OR kayak Oh, yang OR. Ya. Yang ini? Ya. Terus yang sebelah kanannya misalnya true. Jadi itu hasilnya... ini yang sebelah kiri true. Jadi kalau yang sebelah kirinya true, maka yang sebelah kanan itu kita nggak akan nguji lagi. Ya, yang sebelah kanan itu istilahnya mubazir aja ya, istilahnya wasting time kita uji sebelah kanan. Kenapa? Karena hasilnya itu pastilah true. Jadi yang bagian kiri kalau pada operator atau ya, kalau sebelah kiri ini sudah true, maka hasil akhirnya pasti true. Nggak usah ngecek lagi, pasti true. Kenapa? Ya dari aturan ini. Ya kan ini aturan logika kan kayak gini kan. Pokoknya kalau yang sebelah kirinya true, maka hasil akhirnya pastilah dia true. Tuh. Kalau misalnya sebelah kirinya ada false, Bu. Ya itu tadi kan saya bilang, kalau sebelah kirinya true. Tapi kalau sebelah kirinya itu adalah false, maka kita akan mengecek pernyataan yang sebelah kanan. Nah, jadi kalau yang sebelah kirinya false, misalnya seperti ini,
Nah, kita cek yang sebelah kanan. Apakah yang sebelah kanannya true, maka hasil akhirnya true. Kalau yang sebelah kanannya adalah false, maka hasil akhirnya adalah false. Ya, jadi kalau pernyataan yang kiri ini false, maka yang kanan itu harus kita uji. Ya, jadi yang short circuit-nya itu hanya berlaku kalau yang sebelah kirinya true pada operator atau. Sedangkan pada operator dan ya itu berlaku kalau kondisi yang sebelah kiri itu adalah false. Ya, kebalik sedikit. Sudah bisa dipahami? Paham, Bu. Oke. Ada lagi yang lain ingin bertanya? Nah, memang umumnya di bahasa pemrograman yang sekarang-sekarang ini, umumnya memang menggunakan short circuit operator ini. Ya, konsep daripada digital ini digunakan. Kenapa? Ya, menghemat waktu. Kenapa harus menghemat waktu? Ya, kan namanya suatu algoritma kan tidak sesederhana yang apa namanya ya, hanya sekedar if else biasa aja kan, bisa saja panjang pengujiannya misalnya. Misalnya kalau kayak di machine learning itu kan banyak tuh proses yang akan dilakukan. Nah, jadi intinya apa? Dengan adanya short circuit operator itu sedikit mengurangi waktu, walaupun mungkin waktu yang dikurang nggak nyampe 1 detik pun, tapi intinya kalau data yang harus diproses itu sangat banyak, ya berarti walaupun yang awalnya itu hanya sangat sedikit, kalau datanya banyak kan akan berpengaruh juga ya ke waktu pengujiannya. Jadi itu kegunaan daripada short circuit operator. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, nanti kita lanjut ya, insya Allah ya, jam 2 nanti di lab multimedia ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.